Shalom saudara, saya Edwin Hicks. Saudara Anda siap mendengar firman Tuhan. Mari kita ke 1 Yohanes pasal 4. Aku mengerti, saya mengetahui ayat ini. Tetapi pengertian saya sudah merasa saya nggak terlalu mengerti ayat ini. Tapi maksud saya begini. Firman Tuhan sangat ajaib. Amin saudara, Tuhan baik. Setiap kali saya membaca ayat ini, atau Roh Kudus memimpin saya ke ayat ini, saya melihat ayat ini dan saya mengerti. Inilah kebenaran ini menunjukkan mengapa banyak orang tidak taat. Saudara pernah ketemu mungkin satu anggota keluarga Anda, mungkin orang percaya di dalam gereja atau apa, yang tidak menaati Tuhan atau tidak mengasihi Anda. Firman Tuhan dengan jelas berkata, yang mengasihi mengenal Allah. Amin saudara, yang mengasihi, bukan yang berkhotbah dengan baik, bukan yang mempunyai gereja yang besar, gereja yang kecil, atau yang punya banyak duit atau apa. No. Bagus punya gereja besar, bagus dan lain-lain. Mengerti? Bukan saya menjelaskan orang sukses, tidak. Maksud saya, bukan orang yang berpakaian indah, bukan orang yang sikat gigi 3 kali sehari. Hello. No, yang mengasihi, itulah orang yang mengenal Allah. Amin, yang mengenal Allah ialah mereka yang mengasihi, bukan yang sukses saja. Nah, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara. Nah, saya pernah ada masalah dengan orang. Saya pikir begini. Saya mau marah, saya mau tegur, saya mau apa. Akhirnya saya sadar, amin, mereka tidak mengasihi. Mereka mungkin ngomel, mereka apa. Mereka tidak taat, mereka tidak ke gereja, mereka apa. Karena mereka belum mengerti bahwa Allah lebih dahulu mengasihi mereka. Amin. Akhirnya saya sadar, kita mengasihi. Saya mengasihi pendeta lain, jemaat atau sama dengan Anda, atau Anda mengasihi saya, mengasihi orang lain. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di hukum Taurat orang memang Yesus, Tuhan berkata, kamu harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, tubuhmu. Mereka diperintahkan untuk mengasihi Allah. Alasan hukum Taurat diberikan supaya orang mengenal diri mereka. Mereka adalah orang dosa. Tujuan hukum Taurat supaya kita tahu kita semua sudah berdosa. Tujuan hukum Taurat ini ditemukan di buku Roma juga buku Galatia. Tujuan hukum Taurat diberikan kepada manusia supaya manusia diarahkan kepada Allah. Kalau manusia sudah merasa mereka oke, kalau manusia merasa mereka baik, mereka tidak perlu Tuhan, betul nggak? Itu sebabnya saya pernah bilang ke orang, oh hatimu baik, begitu. Itu baik, benar kalau mereka sudah percaya Yesus. Sebab hati mereka benar baik, sebab dosa mereka sudah dihapuskan, mereka menjadi ciptaan baru. Hati yang keras sudah tidak ada lagi. Hello? Mungkin orang punya maksud baik. Tetapi mereka harus tahu, kamu pernah berdosa, dan memang ada dosa. Apalagi orang yang belum mengenal Yesus. Amin? Jadi mereka harus tahu, mereka harus mengenal dosa melalui hukum Taurat, supaya mereka tahu, mereka perlu juru selamat. Amin, saudara. Jadi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mengasihi sebab Allah lebih dahulu mengasihi kita. Begini, supaya orang mengasihi, juga tanda orang mengasihi Allah, ialah mereka menaati, mereka melakukan perintahnya. Bagaimana orang akan melakukan perintahnya? Bagaimana? Sekali lagi, mari kita ke Yohanes 14 ayat 21. Saudara, saya pernah berkhotbah ini, tapi ini baru sekali. Firman Tuhan begitu ya. Kita diterangi, kita sudah tahu, tapi enggak juga. Kita lihat, oh begini. Jadi, amin. Sekali lagi, saya baru membaca, oh saya sadar, supaya orang taat, mereka harus mengenal kasih Allah. Mereka harus mengerti, mereka dikasihi. Amin. Tuhan. Kita mengasihi sebab dia lebih dahulu
mengasihi kita. Amin. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Hello. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yesus berbicara begini. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oh saudara, haleluya. Orang yang melakukan perintahnya, memegang perintah Yesus Tuhan, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin saudara. Jadi begini, buah dari kasih ialah ketaatan. Amin. Tapi firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi sebab dia lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, saya bisa suruh orang melakukan yang benar, bisa. Dan mereka bisa. Tapi sebenarnya Tuhan mau buah roh. Amin. Saya pernah mengatakan ini, akan mengatakannya lagi. Sama. Istri dan suami mereka intian, ada buah. Dari keintiman mereka ada anak. Halo saudara. Saudara, supaya kita menaati Tuhan, harus ada langkah pertama. Yang melakukan kehendak Allah atau yang menaati Tuhan ialah mereka yang mengasihi. Amin. Kita mengasihi mengapa? Karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara harus tahu, Anda dikasihi. Kemudian dari situ akan ada keintiman. Amin. Saudara dengan Allah Bapa, Roh Kudus Yesus Kristus. Amin. Kemudian dari Anda akan ada kasih keluar dari hati Anda kepada manusia lain. Kita tahu yang mengasihi Tuhan ialah mereka yang memegang perintahnya dan melakukannya. Amin saudara. Jadi begini, kalau orang akan berubah supaya mereka menaati, supaya ada ketaatan, mereka harus terus mengenal kasih Allah akan mereka. Amin saudara. Mereka harus terus belajar firman, terus mengenal dia, terus belajar firman, menyembah dia untuk kebaikannya. Amin saudara. Now, kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita mengenal Allah, kasih Allah, kita mengenal dan percaya akan kasih Allah. Kita mengenal, kita percaya. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih. Allah adalah kasih. Percaya. Amin. Percaya akan kasih dia. Mengenal, percaya. Now, Roh Kudus masuk ke Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 16. Tunggu. Roma 6 dulu. Roma 6:14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Kalau kita mengajar kasih karunia, dan Anda berakar dalam kasih karunia, saudara tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Alasan jemaat Allah dikuasai oleh dosa, karena apa? Mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Sekali lagi, yang mengasihi itu juga orang yang menaati Tuhan. Terus mengenal kasih Allah kan Anda. Amin. Amin. Terus tenggelam dalam kasih-Nya. Mengerti? Terus, oh Bapa, terima kasih Engkau mengasihi saya. Terima kasih. Terus menyembah Dia, menikmati Dia, menerima, mengalami. Amin. Akan kasih. Amin. Now, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Oh saudara, sangat penting memberitakan, mengajarkan, diajar di kasih karunia. Amin. Ini sangat-sangat penting. Nah kembali. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Amin saudara. Bukan tata hukuman. Hello.
Oh, bukan tata hukuman. Supaya kita menerima. Sekali lagi, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi berarti begini, kita sering menghampiri tata kasih karunia. Kita harus sering, supaya kita sering menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab iman besar yang kita punya, ayat 15. Bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Satu alasan kita bisa menghampiri dengan keberanian. Memang orang bisa rasa malu. Tapi saudara, dengan keberanian menghampiri dia, menghampiri tata kasih karunia. Mengapa? Dia mengerti, dia telah dicobai sama seperti Anda. Hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi kita menghampiri dia, supaya kita dapat rahmat, supaya kita dapat kasih karunia. Tuhan akan membantu. Amin, saudara. Ingat, pencobaan yang Anda hadapi, atau apapun, masalah, kelemahan apa, ingat, Tuhan mau membantu Anda. Dia mengerti perasaan Anda. Dia mengerti. Karena orang merasa malu, waduh, perasaan ini nggak baik, ini tidak baik. Betul tidak baik. Tapi Tuhan bisa turut merasakan. Amin. Kelemahan kita, dia mengerti. Dia pernah dicobai juga. Memang dia tidak pernah berdosa. Tapi dia pernah ada perasaan untuk berdosa, hanya dia menaklukkannya. Dia mengerti. Jangan malu. Langsung datang kepada dia. Dapat rahmat. Mungkin ada kesalahan. Hello. Kesalahan. Tapi akan ada rahmat. Tuhan baik. Tuhan baik. Mari kita ke Mazmur 103. Sebab begini. Mazmur 103 itu menjelaskan bahwa ini suatu Mazmur sebenarnya mengenai zaman kasih karunia. Karena kita berada dalam Yesus Kristus. Amin. Dari dalam pujian, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini suatu perintah. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ini suatu perintah. Jangan lupakan segala kebaikannya. Hello. Datang dengan keberanian. Dengan keberanian. Ke tata kasih karunia. Lihat. Jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Amin, saudara. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara, bagaimana kita akan mengasihi? Yang mengerti kita diampuni banyak. Akan mengasihi dia banyak. Yesus berkata ini. Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Jangan berdosa lagi. Amin. Jangan lupa segala kebaikannya. Sebab apa? Dia itu akan menguatkan Anda. Itu akan memerdekakan engkau. Pertama, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Oke, kelar penyakit. Oke. Jangan lupa segala kebaikannya. Mulai. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Amin. Kemudian, saya percaya kebaikannya mulai di mana? Dia mengampuni segala kesalahanmu. Setelah itu, kesembuhan. Kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Saya tidak ada masalah kalau ada kanker. Maksud saya dengan Tuhan menyembuhkan engkau. Dia apa? Dia mengampuni segala kesalahan. Berbicara, dia mengampuni segala kesalahan. Melalui Yesus sudah ada pengampunan. Terus, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Terus, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang mahkotai engkau dengan kasih setia. Haleluya. Dan rahmat. Oh, melalui Yesus ada pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata, Yesus, Rasul Paulus berkhotbah, amin, ada pengampunan dosa. Melalui Yesus ada pengampunan dosa. Melalui Yesus ada kesembuhan. Amin. Dia menebus engkau dari destruction, bahasa Inggris. Hal-hal yang menghancurkan.
Amin. Dia juga menebus engkau dari kecelakaan. Percaya. Banyak orang mengalami penyakit. Mereka harus ingat, Anda sudah ampuni. Jangan lupa, itu suatu perintah. Suatu perintah. Jangan lupa segala kebaikannya. Amin. Sekali lagi, dia mengampuni segala kesalahan. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, destruction, hal-hal yang menghancurkan, hal-hal yang membinasakan. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Jadi kita ditebus dari iblis yang mau mencuri, membunuh, membinasakan. Haleluya. Amin. Sekali lagi, saya akan mulai lagi. Jangan lupa segala kebaikannya. Amin. Jangan lupa. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mahkota yang kau dengan kasih, setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga, amin, masa mudamu menjadi baru seperti para burung rajawali. Dia akan memuaskan engkau. Masa mudamu diperbarui. Amin, masa mudamu, amin saudara, menjadi baru seperti para burung rajawali. Amin. Jadi, juga kita baca ayat 12. Sejauh timur dari barat demikian, dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin saudara. Haleluya. Jangan lupa segala kebaikannya. Bagaimana Anda akan mengasihi dia? Sebab dia lebih dahulu mengasihi engkau. Sebelum Anda keluar pagi, saudara, menikmati firman-Nya, itu menjadi kehidupan bagi Anda. Itu menguatkan Anda. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bersekutu dengan dia. Diisi terus dengan firman, pikir akan dia. Memuji dia. Ketahuilah dia mengasihi engkau. Kalau Anda akan mengasihi orang lain. Kalau Anda akan menaati Tuhan. Harus menerima. Harus mengalami kasih Allah akan Anda dahulu. Haleluya. Banyak orang berusaha sekali. Mereka selalu, saya akan menaati Tuhan. Saya akan bikin begini. Saya mau bikin begini. Engkau tahu Tuhan, saya mau menaati engkau. Oh Bapa, saya mau menaati. Akhirnya mereka jatuh dan nangis dan jatuh. Dan karena ada orang putus asa. Itu bukan langkah pertama. Langkah pertama ialah menghampiri tata kasih karunia. Terus menghampiri dia. Terus menikmati dia. Terus menerima. Enjoy menikmati kasih dia akan engkau. Saudara, Anda akan mengasihi. Anda akan menaati dia. Itulah kuncinya. Tuhan tidak membuat satu robot yang hanya terima perintah. Ya lakukan A, angkat ini. Lakukan B. Itu menjadi bosan. No. Itu enjoy. Saat kita melayani dia, saat kita bekerja, semuanya kita bikin untuk dia. Dia menguatkan kita. Kita merasakan hadiratnya. Jadi daripada kita merasa lelah, kita dapat kekuatan. Amin saudara. Masa muda kita menjadi baru seperti seekor raja wali. Oh, saya suka ayat ini juga. Saya ingat ayat ini. Yesaya. Mari kita lihat 30. Verse 40 ayat 30. Saya suka sekali ayat ini. 28 berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menghampiri tata kasih karunia. Kita semua lelah. Waduh, kita datang. Amin. Dia tidak menjadi lelah. Amin. Dia tidak lelah. Dia tidak menjadi lesu. Amin. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Mengapa kita datang ke tata, menghampiri tata kasih karunia? Supaya kita dapat kekuatan, rahmat. Anak ada kesalahan, rahmat. Hello, Tuhan tidak menghukum Anda. Dia berada di situ, dia mengerti, dia terus merasakan apa yang Anda merasakan.
Hanya dia tidak pernah berdosa. Jadi dia tidak di surga dengan tongkat. Biarlah aku toki kamu. Ayo kamu. No, dia mau menguatkan engkau. Amin. Sekali lagi 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Amin. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi, oh haleluya, harus menemukan mengapa ada tetapi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Anda melihat orang, dia tidak intim dengan Tuhan. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi begini, menanti-nantikan Tuhan, terikat bersama dengan Dia, yang intim dengan Dia. Kita membaca Alkitab, kita memuji, kita berdoa dalam roh, kita berbahasa roh. Amin. Kita menikmati Dia, kita enjoy. Tidak ada seperti hadiratnya. Dalam hadirat Allah ada sukacita yang berlimpah-limpah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang intim dengan Dia, yang terikat dengan Dia, yang intim, yang menanti-nantikan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Amin. Masa mudamu menjadi baru. Itu juga ada hubungan dengan Raja Wali. Amin. Yang intim dengan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ingat tak mengapa kadang Anda tidak menyukai pekerjaan Anda? Satu, mungkin bisa keluar anak Tuhan, tapi biasa begini. Orang keluar rumah belum begitu bersekutu dengan Tuhan. Yang intim dengan Dia, hello, mereka dapat kekuatan baru untuk hari itu. Raja Wali bisa terbang beribu-ribu kilometer jauh dia. Amin. Ada saat mereka pindah. Saya pernah belajar. Amin. Anda juga bisa pergi jauh, mencapai banyak hal. Mengapa Anda lelah? Kurang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya Anda tidak mencintai hidup Anda, karena kurang intim dengan Dia. Ingat, kalau bekerja jangan bekerja, ya malas. No, bikin semuanya seperti untuk Tuhan. Bikin yang terbaik. Dia akan menguatkan engkau. Amin. Dia akan memberikan Anda kekuatan. Akan segar, akan senang, akan penuh sukacita. Semuanya Anda berbuat. Perbuatlah semuanya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan menguatkan. Enak. Intim dengan Dia, mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Anda akan berlari dan tidak menjadi lesu. Akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya mau memastikan Anda diselamatkan. Memang Alkitab berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Anda diselamatkan. Amin. Jadi begini, saudara, Yesus mati di atas salib. Dia menanggung hukuman dosa. Amin, saudara. Dia tidak pernah bersalah, dia tidak pernah berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah kan dunia, Dia kirimkan Yesus, Dia mengutus Yesus ke dunia supaya Dia menanggung kesalahan kita, supaya kita memperoleh keselamatan. Yesus menanggung hukuman dosa. Kemudian Allah membangkitkan Yesus. Yesus mati karena ada dosa. Dosa menyebabkan maut. Allah membangkitkan Yesus. Saudara, melalui Yesus ada keselamatan. Dari Yesus menghapuskan dosa. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, hidup. Melalui aku, kamu bisa datang kepada Bapa. Saudara, ikut doa ini atau pengakuan iman. Karena Alkitab mengajar jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, berarti kita diselamatkan. Kita memperoleh
pengampunan dosa yang sudah tersedia oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Ikut pengakuan ini, katakan ini, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara Anda diselamatkan. Saya Edwin Hicks, saya percaya pesan ini telah menguatkan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.